Ada yang bilang, janji pernikahan adalah untaian doa yang paling suci, diikat oleh restu langit dan disaksikan oleh malaikat. Namun, tak ada yang pernah memberitahuku bahwa janji yang sama bisa berubah menjadi belati bermata dua yang mengiris ulu hati tanpa mengeluarkan darah. Aku pernah berpikir, cinta sejati adalah tentang bertahan di saat badai, tentang makan sepiring berdua saat dunia sedang kejam, dan tentang memberikan seluruh napasmu agar ia tetap hidup. Aku memberikan masa mudaku, mengorbankan mimpiku, dan menukar kecantikanku demi melihatnya berdiri tegak sebagai seorang laki-laki yang sukses. Namun, hari ini aku belajar satu kenyataan pahit ketika seorang pria merangkak dari bawah. Wanita yang setia menemaninya adalah bidadari. Tetapi ketika ia sudah mencapai puncak, bidadari itu seringkali dianggap terlalu kusam untuk berdiri di sampingnya. Ini bukan hanya cerita tentang air mata. Ini adalah kisah tentang bagaimana hatiku mati rasa di bawah kilau cahaya lampu sebuah pusat perbelanjaan mewah. Kupergoki suamiku sedang membelikan berlian untuk gundiknya. Hari itu adalah hari jadi pernikahan kami yang ke-10. Aku berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Kupakai gaun sederhana berwarna pastel yang kubeli 3 tahun lalu di sebuah pasar malam. Bagiku, pakaian bukanlah hal yang penting. Selama 10 tahun menikah dengan Mas Rama, aku terbiasa berhemat. Aku terbiasa memutar otak agar uang belanja cukup, agar anak-anak kami bisa sekolah di tempat terbaik, dan agar Mas Rama bisa membeli kemeja bermerek demi menjaga wibawanya di kantor. Aku ada meeting dengan klien dari luar kota, sayang. Maaf ya, malam ini kita nggak bisa dinner. Besok aku janji kita rayakan, pamitnya tadi pagi. Iya, mengecup keningku tergesa-gesa. Wangi parfum mahalnya tertinggal di udara. Parfum yang kubelikan dengan menabung uang belanja selama 3 bulan. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, batinku. Mas Rama bekerja keras untuk kami. Karena itu, siang ini aku memutuskan pergi ke sebuah pusat perbelanjaan elit di ibu kota. Niatku sederhana, aku ingin membelikan dompet kulit baru untuknya sebagai hadiah anniversary, menggunakan sisa uang dari hasil jualan kue keringku. Langkahku terasa canggung menyusuri lantai marmer mall yang mengkilap. Orang-orang berlalu lalang dengan barang-barang branded, sementara aku hanya menenteng tas rajut murah. Namun, hatiku bernyanyi riang membayangkan wajah terkejut Mas Rama nanti. Hingga akhirnya, langkahku terhenti. Jantungku seolah berhenti berdetak, dan udara di sekitarku mendadak tersedot abis. Di balik dinding kaca sebuah butik perhiasan mewah yang harganya tak pernah berani kubayangkan, aku melihat siluet yang sangat kukenal. Punggung tegap itu, gaya rambut itu, kemeja biru navy yang baru tadi pagi kusetrika dengan hati-hati. Itu Mas Rama. Namun, ia tidak sedang rapat bersama klien pria berwajah kaku. Ia sedang duduk bersisian dengan seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu memakai gaun satin merah marun yang pas di badan, rambutnya di-blow sempurna, dan kulitnya seputih pualam. Ia tertawa manja, menyentuh lengan suamiku dengan keintiman yang membuat perutku mual. Kakiku terasa seperti dipaku di lantai. Aku tak bisa bergerak, mataku tak bisa berpaling. Aku seperti dipaksa menonton sebuah adegan film yang menyayat nadi. Seorang pelayan toko datang membawa nampan berlapis beludru hitam. Di atasnya, sebuah kalung berlian berkilau di bawah lampu kristal butik tersebut. Kilauannya begitu menyilaukan, seindah air mata yang kini mulai menggenang di pelupuk mataku. Kulihat Mas Rama tersenyum. Senyum yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudapatkan lagi. Senyum penuh damba dan pemujaan. Ia mengambil kalung berlian itu, bangkit berdiri, lalu berjalan ke belakang wanita itu. Dengan penuh kelembutan, tangannya yang biasa kugenggam saat kami berdoa bersama, kini menyematkan kalung bernilai ratusan juta itu ke leher putih sang gundik. Wanita itu menatap cermin, lalu memutar
tubuhnya dan mengecup pipi suamiku. Mas, Rama tertawa kecil, mengelus rambut wanita itu dengan penuh kasih sayang. Air mataku jatuh, menetes ke atas kemeja murahanku. Tiba-tiba, ingatanku terlempar ke masa 8 tahun lalu. Saat itu, usaha Mas Rama bangkrut. Kami diusir dari kontrakan. Ibunya jatuh sakit dan harus dirawat. Di rumah sakit, Mas Rama menangis terseduh-seduh di pangkuanku, merasa gagal menjadi laki-laki. Maafkan aku, Nisa. Maafkan aku membuatmu menderita, isaknya saat itu. Tanpa ragu, aku melepas satu-satunya perhiasan yang kumiliki, sebuah kalung emas seberat 5 gram, hadiah peninggalan almarhumah ibuku. Jual ini, Mas, untuk biaya rumah sakit ibu dan modal awalmu. Aku nggak butuh perhiasan, aku cuma butuh kamu, ucapku tulus. 8 tahun berlalu, bisnisnya melesat tajam. Kami punya rumah besar dan mobil mewah. Tapi Mas Rama tidak pernah mengembalikan kalung peninggalan ibuku. Ia bilang uangnya diputar untuk bisnis. Dan aku, istri yang bodoh ini, tidak pernah menuntut apa-apa. Jangankan berlian, memintanya membelikan baju baru pun aku merasa sungkan. Kini, di depan mataku, ia menghamburkan ratusan juta untuk leher wanita lain. Entah dari mana kekuatan itu berasal, kakiku mulai melangkah. Bukan menjauh, tapi mendekat. Aku mendorong pintu kaca butik itu. Suara bel pintu bergemerincing halus, memecah tawa sepasang manusia yang sedang dimabuk asmara. Itu, "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa?" Sapaan pelayan toko itu terhenti saat melihat penampilanku yang kontras dengan tempat itu, apalagi dengan air mata yang membasahi wajahku. Mas Rama menoleh. Detik itu juga, wajahnya memucat pasi. Darah seolah terisap habis dari wajahnya. Tangannya yang masih bertengger di bahu wanita itu langsung terlepas seperti terkena sengatan listrik. "Nisa," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Wanita di sebelahnya menatapku dengan kening berkerut, lalu menatap suamiku. "Sayang, dia siapa?" tanyanya dengan nada manja yang membuat telingaku berdenging. Aku berjalan perlahan mendekati mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada amukan. Hancurnya hatiku sudah melewati batas di mana aku bisa berteriak. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. "Bagus sekali kalungnya, Mas," ucapku lirih. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Gemetar, tapi tajam. Nisa, dengerin aku dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Kita bicarakan di luar ya." Mas Rama melangkah maju, mencoba meraih lenganku dengan panik. Peluh dingin membasahi dahinya. Aku menepis tangannya dengan jijik. "Jangan sentuh aku." Kutatap wanita itu. Dia masih muda, mungkin usianya awal 20-an. "Cantik sekali. Kalung itu sangat pantas di lehermu, Mbak," kataku, memaksakan senyum yang kurasa lebih mirip ringisan luka. Mewah dan mahal. Wanita itu terdiam, mulai menyadari situasi. Wajahnya pias. Aku kembali menatap laki-laki yang sudah 10 tahun berbagi bantal denganku. "Berlian itu harganya berapa, Mas?" 300 juta, 500 juta, tanyaku, pelan. Air mata kembali menetes, tak bisa kutahan. "Tidakkah kau ingat, 10 tahun yang lalu, cincin kawin kita bahkan belum lunas saat kita mengucap ijab kabul." "Nisa, tolong," malu dilihat orang, bisik Mas Rama, melirik ke arah pelayan toko yang menunduk canggung. "Malu." Tawaku pecah, terdengar begitu sumbang dan menyedihkan. "Kamu tahu apa yang lebih memalukan, Mas? Seorang suami yang bisa membelikan berlian untuk selingkuhannya, sementara istrinya menambal daster yang robek karena ingin menghemat uang belanja anak-anaknya." Dadaku sesak, rasa sakitnya seperti dihantam balok es raksasa. "Kamu beli berlian ini pakai apa, Mas?" "Pakai uang dari bisnismu." "Bisnis yang modal awalnya kubangun dari menjual kalung peninggalan ibuku yang sudah meninggal. Bisnis yang kurintis bersamamu saat kita hanya bisa makan nasi dengan
lauk garam dan kecap. Mas Rama menunduk. Ia tak berani menatap mataku. Bahunya bergetar. Maafkan aku, Nis. Maafmu tidak bisa mengembalikan masa mudaku, Mas. Maafmu tidak bisa menyembuhkan hati yang sudah kau injak-injak hingga hancur berkeping-keping. Aku menatap tanganku. Di jari manisku, melingkar sebuah cincin emas tipis yang warnanya sudah mulai pudar. Cincin pernikahan kami. Perlahan, dengan tangan yang bergetar hebat, kutarik cincin itu hingga terlepas. Sakit, karena cincin itu sudah bertahun-tahun tak pernah kulepas, seolah sudah menyatu dengan dagingku. Kutaruh cincin murah itu di atas etalase kaca, tepat di sebelah kotak berlian yang mewah. Bunyi dentingannya terdengar begitu nyaring, seolah menandakan putusnya nadiku. Tolong bungkus sekalian kalung berliannya, kataku kepada pelayan toko yang sedari tadi membeku. Lalu aku menatap Mas Rama dan wanita itu untuk terakhir kalinya. Selamat hari anniversary yang ke-10, Mas Rama. Anggap saja cincin usang dan 10 tahun masa mudaku sebagai sumbanganku untuk kebahagiaan kalian. Mulai detik ini, aku bukan lagi istrimu. Aku membalikkan badan dan berjalan keluar. Mas Rama meneriakkan namaku, mencoba mengejar, tapi security mal menghalanginya karena ia belum membayar kalung yang masih menempel di leher gundiknya. Begitu kakiku melangkah keluar dari mal dan tersengat udara panas ibu kota, pertahananku runtuh. Aku merosot di trotoar, menutupi wajahku, dan menangis. Sejadi-jadinya, orang-orang berlalu lalang menatapku iba, tapi aku tidak peduli. Duniaku hancur hari ini. Aku pulang bukan hanya kehilangan seorang suami, tapi kehilangan diriku sendiri yang telah kuhabiskan untuk mencintainya. Namun di sela isak tangis itu, seiring dengan angin yang mengeringkan air mataku, aku bersumpah pada langit. Ini adalah terakhir kalinya aku menangisi laki-laki yang tidak tahu cara menghargai sebuah permata, hanya karena ia terpesona pada batu kerikil yang dicat mengkilap. Aku akan bangkit, meski harus merangkak, karena aku sadar, akulah berlian yang sebenarnya, dan ia baru saja membuang harta paling berharga yang tak akan pernah bisa dibelinya dengan uang sebanyak apapun. Aku tidak ingat bagaimana caraku bisa sampai di rumah hari itu. Yang kuingat, hanyalah suara klakson jalanan ibu kota yang terdengar seperti dengungan lebah di telingaku yang tuli sementara. Begitu kakiku menginjak lantai rumah mewah yang selama 3 tahun terakhir kami tempati, hawa dingin langsung menusuk pori-poriku. Rumah ini besar, megah, dipenuhi perabotan jati dan lampu gantung kristal. Dulu, aku mengira rumah ini adalah istana bukti kerja keras kami. Namun sore ini, aku baru menyadari bahwa tempat ini hanyalah sangkar emas yang dibangun di atas kebohongannya. Aku melangkah gontai menuju kamar anak-anak. Rafa, putra sulungku yang berusia 7 tahun, sedang tertidur memeluk adiknya, Zara, yang baru berusia 4 tahun. Napas mereka teratur, wajah mereka begitu damai, tanpa tahu bahwa dunia ibu mereka baru saja kiamat beberapa jam yang lalu. Kuelus rambut mereka satu persatu. Tangisku, yang kukira sudah kering di trotoar jalan raya, kembali pecah tanpa suara. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu, karena telah memilihkan ayah yang salah untuk kalian, bisikku di sela isakan yang mencekik tenggorokan. Aku tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Mataku menatap nanar sekeliling kamar, dan detik itu juga, naluri keibuanku mengambil alih. Hancur sebagai seorang istri bukan berarti aku harus mati sebagai seorang ibu. Aku melangkah ke kamar utama, mengeluarkan 2 koper besar, dan mulai memasukkan pakaian anak-anak serta pakaianku. Aku tidak mengambil satu pun barang mewah yang pernah Mas Rama belikan, tidak tas, tidak sepatu, apalagi gaun. Aku hanya mengemasi baju-baju lamaku dan dokumen-dokumen penting. Tepat saat koper kedua kututup, deru mesin mobil Mas Rama terdengar memasuki pekarangan.
Langkah kakinya terdengar tergesa-gesa menaiki tangga. Pintu kamar didobrak terbuka. Mas Rama berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, dasinya sudah longgar, dan rambutnya berantakan. Tidak ada lagi wanita bergaun merah marun di sampingnya. Hanya ada wajah pucat seorang pria yang baru saja ketahuan mencuri. "Nisa, kamu mau kemana?" "Apa-apaan koper ini?" tanyanya panik. Ia melangkah maju, mencoba menyentuhku, tapi aku mundur selangkah, menatapnya dengan sorot mata yang mungkin lebih dingin dari es. "Jangan sentuh aku, Mas. Aku merasa kotor," desisku pelan. "Nisa, tolong, sayang. Dengarkan aku dulu. Ini cuma salah paham. Dia cuma klien. Kalung itu titipan bosku untuk istrinya. Aku cuma menemaninya memilih." Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Begitu lancar. Begitu menjijikkan. Aku tersenyum miring. "Klien, titipan bos. Lalu sejak kapan seorang klien harus?" Dikecup pipinya saat mencoba kalung titipan bos. "Berhenti merendahkan kecerdasanku, Mas. 10 tahun aku menemanimu dari nol, aku tahu betul kapan kamu berbohong hanya dari cara matamu berkedip." Wajah Mas Rama memerah, rahangnya mengeras. Ketika kebohongannya tak lagi mempan, ia beralih pada senjata terakhir seorang pria pengecut, ego dan uang. "Oke, anggap saja aku khilaf." Suaranya meninggi, mencoba menguasaiku. "Laki-laki mana yang tidak pernah melakukan kesalahan, Nisa? Aku di luar sana, banting tulang cari uang miliaran. Rumah ini, mobil yang kamu pakai, sekolah mahal anak-anak, semua pakai uangku. Kamu tidak kurang satu apapun. Harusnya kamu bisa lebih maklum. Lagi pula, aku tidak pernah berniat meninggalkanmu." Kata-katanya menamparkan wajahku lebih keras daripada pukulan fisik. "Aku tidak kurang satu apapun, katamu." Aku melangkah maju, menatap langsung ke dalam manik matanya. Air mataku sudah menguap, digantikan oleh kemarahan yang menyala-nyala. "Aku kurang harga diri, Mas. Kamu pikir karena kamu memberiku makan dan tempat tinggal, kamu berhak meniduri perempuan lain dan membelikannya berlian ratusan juta? Kamu pikir pernikahan kita ini apa? Transaksi jual beli?" Aku menunjuk ke arah pintu. "Kamu benar, semua kemewahan ini milikmu. Maka dari itu, nikmatilah semuanya. Bersama gundikmu, aku dan anak-anak akan pergi." Mas Rama tertawa sumbang, tawa meremehkan yang sangat kubenci. "Pergi kemana? Kamu, Nisa, kamu cuma ibu rumah tangga yang jualan kue kering recehan. Kamu nggak punya keluarga di Jakarta. Kalau kamu keluar dari rumah ini, besok kamu mau kasih makan Rafa dan Zara pakai apa? Jangan konyol. Turunkan egomu, bongkar kopernya, dan kita anggap hari ini tidak pernah terjadi." Kutarik napas panjang. Hatiku yang dulu selalu melembut melihatnya, kini telah berubah menjadi batu karang. Lebih baik aku memberi makan anak-anakku dengan nasi dan garam dari keringatku sendiri, daripada memberi mereka daging dari sisa uang haram yang kau pakai untuk merawat pelacurmu, ucapku dengan nada rendah namun penuh penekanan. "Ego, bukan, Mas. Ini namanya martabat." Aku mengabaikannya, menarik koperku melewati tubuhnya yang mematung. Aku membangunkan Rafa dan Zara yang masih mengantuk, memakaikan mereka jaket, dan menuntun mereka keluar. Mas Rama terus berteriak mengancam bahwa ia tidak akan memberiku sepeser pun uang bulanan jika aku nekat pergi. Namun malam itu, diiringi rintik hujan ibu kota, aku melangkah keluar dari gerbang besi rumah megah itu. Aku memesan taksi online, membawa 2 anakku dan 2 koper menuju sebuah paviliun kecil yang kusewa dengan sisa tabungan hasil jualan kue keringku. Bulan-bulan pertama adalah neraka. Kata-kata Mas Rama hampir menjadi kenyataan. Uang tabunganku menipis dengan cepat. Aku harus menyekolahkan Rafa di sekolah negeri yang lebih murah, dan aku sering harus melewatkan makan malam agar anak-anakku bisa makan kenyang.
Di dapur sempit paviliun itu, di antara bau mentega dan tepung, aku sering menangis sendirian di sepertiga malam. Tanganku yang dulu halus kini melepuh, karena terlalu sering menyentuh loyang panas. Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat kilau kalung berlian di leher wanita itu. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar yang membuatku kembali mengaduk adonan dengan tenaga tersisa. Aku mulai memasarkan kue-kueku secara online. Awalnya hanya laku 1 atau 2 stopless. Namun, aku tak kenal lelah. Kutitipkan kue-kue itu di warung, di kantin, kantor tetanggaku, hingga kuberanikan diri mengirim sampel tester ke beberapa penyelenggara pernikahan, wedding organizer. Roda nasib berputar dengan cara yang misterius. 6 bulan berlalu, pesanan mulai meledak. Kue keringku viral karena rasanya yang khas, resep rahasia peninggalan ibuku yang dulu justru menjadi pondasi awal bisnis Mas Rama saat kami miskin. Kini, resep itu kembali menghidupiku. Dari dapur sempit, aku menyewa ruko kecil. Dari ruko kecil, aku merekrut 5 karyawan. Setahun setelah malam menyakitkan itu, putusan cerai kami resmi keluar. Mas Rama benar-benar membuktikan ancamannya. Ia memanipulasi aset sehingga aku tidak mendapatkan harta gono gini sepeser pun. Namun aku tidak peduli. Aku menandatangani surat cerai itu dengan senyum paling merdeka yang pernah kumiliki. Lalu, bagaimana dengan Mas Rama? Tuhan adalah sebaik-baiknya pembuat skenario. Perusahaannya yang dulu meraksasa mulai oleng. Usut punya usut, tanpa sepengetahuanku, wanita bergaun merah marun itu tak hanya menguras hartanya untuk barang mewah, tetapi juga membawa kabur sebagian uang perusahaan. Mas Rama terjerat utang besar untuk menutupi proyek yang gagal. Wanita itu meninggalkannya tepat saat mobil mewahnya ditarik oleh pihak leasing. 3 tahun setelah kejadian di butik itu. Malam ini adalah malam penganugerahan Women in Business Award di sebuah hotel bintang 5. Aku berdiri di depan cermin toilet hotel, merapikan gaun sutra elegan berwarna biru safir. Rambutku disanggul rapi, wajahku dipulas makeup, natural namun bercahaya. Kutatap pantulan diriku. Tidak ada lagi Nisa yang kusam, tidak ada lagi Nisa yang menunduk rendah diri. Saat aku melangkah keluar menuju lobi utama, mataku menangkap sosok seorang pria berseragam staf hotel yang sedang mendorong troli minuman. Gerakannya kaku dan kepalanya menunduk lesu. Langkahku terhenti. Begitu pula dengannya. Itu Mas Rama. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Guratan stres tergambar jelas di dahinya, dan kemeja seragamnya tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang kini mengurus. Mata kami bertemu. Ada jeda panjang yang terasa seperti keabadian. Kulihat matanya membelalak, perlahan menyusuri penampilanku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya dipenuhi oleh keterkejutan, penyesalan, dan rasa malu yang tak terkatakan. Ia buru-buru menundukkan pandangannya, seolah sinar lampu yang menyorotku terlalu menyilaukan untuknya. Aku tidak tersenyum mengejek, tidak juga memalingkan muka dengan sombong. Aku hanya menatapnya dengan perasaan kosong. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi benci. Ia hanyalah orang asing yang kebetulan pernah menjadi bagian dari masa laluku yang kelam. Saat aku hendak melangkah melewatinya, matanya tak sengaja terpaku pada leherku. Di sana, tersemat sebuah kalung berlian asli yang bersinar sangat indah. Jauh lebih besar, jauh lebih mahal, dan jauh lebih elegan daripada kalung yang ia pakaikan ke leher gundiknya 3 tahun lalu. Bedanya, kalung di leherku ini tidak dibeli dari uang haram pengkhianatan. Kalung ini kubeli sendiri, dari hasil keringat, air mata, dan tepung terigu yang kuadon dengan tangan yang pernah ia hina. Nisa, panggilnya lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Aku menoleh sebentar, menatapnya dengan senyum tipis yang sangat tenang. Berlian yang asli tidak butuh etalase toko untuk bersinar, Mas, ucapku lembut.
Ia hanya butuh tekanan yang kuat dan waktu untuk membuktikan harganya. Aku membalikkan badan dan melangkah pergi, meninggalkannya yang terpaku menatap lantai. Suara sepatu hak tinggiku berderap anggun, menggema di lorong mewah itu. Malam ini, aku tidak lagi menunggunya pulang. Malam ini, aku adalah ratu untuk istanaku sendiri. Langkahku tidak lagi goyah setelah malam di lorong hotel itu. Saat aku memasuki ballroom yang megah, tepuk tangan riuh menyambutku. Namaku dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini. Saat aku berdiri di podium, memegang piala kristal yang bersinar di bawah lampu sorot, pikiranku sangat jernih. Aku tidak mendedikasikan piala ini untuk rasa sakitku, bukan pula sebagai ajang balas dendam untuk masa laluku. Dalam pidatoku, aku hanya berterima kasih kepada dua malaikat kecilku, Rafa dan Zara, yang telah menjadi jangkar saat aku hampir tenggelam dalam lautan keputusasaan. Malam itu berakhir dengan sempurna. Namun, aku tahu, pertemuanku dengan Mas Rama di lorong hotel bukanlah akhir dari segalanya. Orang yang sedang tenggelam akan selalu berusaha meraih apa saja yang bisa mengapungkannya, meskipun itu adalah perahu yang dulu ia hancurkan sendiri. Benar saja, 3 hari kemudian, masa lalu itu datang mengetuk pintuku. Aku sedang berada di ruang kerjaku di kantor pusat toko kueku yang kini sudah memiliki 3 cabang di ibu kota. Asistenku mengetuk pintu dengan wajah ragu. Bu Nisa, maaf mengganggu. Ada seorang pria di lobi bawah. Penampilannya, maaf, agak berantakan. Katanya dia mantan suami ibu. Security mau mengusirnya, tapi dia memohon-mohon sambil menangis. Aku menghentikan ketikanku di laptop. Kutarik napas panjang. Suruh dia masuk ke ruang tunggu privasi. Saya akan turun 5 menit lagi. Ketika aku membuka pintu ruang tunggu, bau apak keringat bercampur debu jalanan langsung menyapaku. Mas Rama duduk melengkung di sofa kulit, menatap ujung sepatunya yang sudah mengelupas. Pakaiannya lusuh, kemeja flanel pudar dan celana bahan yang kebesaran. Mendengar derap langkahku, ia mendongak. Matanya merah dan sembab, kantung matanya menghitam seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dulu, pria ini sangat terobsesi pada penampilannya. Sepatunya harus selalu disemir mengkilap, dan parfumnya harus tercium dari jarak 5 meter. Kini, keangkuhan itu telah menguap tak bersisa. Nisa, suaranya serak. Ia langsung bangkit dan, di luar dugaanku, menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut tepat di depan ujung sepatu kerjaku. Mas, bangun. Jangan membuat drama di kantorku, ucapku dingin. Aku melangkah mundur, menghindari sentuhannya. Nis, tolong aku. Aku mohon, ampuni aku, isaknya memecah keheningan ruangan. Bahunya bergetar hebat. Pria yang dulu dengan angkuh menyuruhku menelan ego dan pergi dari rumahnya tanpa sepeser uang pun, kini menangis meraung seperti anak kecil yang kehilangan arah. Berdirilah, atau aku akan panggil security sekarang juga. Nada suaraku tak menoleransi bantahan. Dengan gemetar, ia perlahan bangkit dan duduk kembali di sofa, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Untuk apa kamu datang kemari? Tanyaku sambil melipat tangan di dada. Aku tidak repot-repot menawarinya minum. Aku melihatmu di hotel waktu itu. Aku mencari tahu tentangmu. Kamu sudah sangat sukses sekarang, Nis. Kue-kue buatanmu ada di mana-mana. Aku bangga padamu. Aku tertawa sinis. Simpan pujian palsumu, Mas. 3 tahun lalu kamu bilang aku hanya ibu rumah tangga yang jualan kue recehan yang akan mati kelaparan jika keluar dari rumahmu. Jadi, katakan apa maumu. Waktuku sangat berharga. Mas Rama meremas jari-jarinya yang gemetar. Nis, hidupku hancur, lebur. Perempuan itu, Siska, dia berkomplot dengan manajer keuanganku. Mereka menguras kas perusahaan dan memalsukan tanda tanganku untuk pinjaman.
miliaran rupiah. Saat semuanya terbongkar, dia kabur. Rumah kita disita bank, mobil ditarik, semua asetku habis untuk membayar utang, bahkan aku masih dikejar debt collector. Ia menatapku dengan mata memelas. Aku sekarang cuma pelayan kebersihan di Hotel Nice. Tinggal di kos-kosan sempit seukuran kamar mandi rumah kita dulu. Tiap malam aku kedinginan. Tiap hari aku makan mie instan bekas sisa tamu hotel. Hukumanku sudah terlalu berat, Nis. Tuhan sudah menghukumku habis-habisan. Lalu, balasku datar. Apa hubungannya denganku? Itu adalah panen dari benih yang kamu tanam sendiri. Nis, aku tahu aku bodoh. Aku buta. Mas Rama memukul dadanya sendiri. Aku membuang berlian demi mengumpulkan serpihan kaca yang akhirnya melukaiku. Aku sadar cuma kamu wanita yang tulus mencintaiku. Tolong, Nis, beri aku kesempatan kedua. Izinkan aku kembali padamu dan anak-anak. Aku janji akan menebus semuanya. Aku janji akan jadi suami dan ayah yang baik. Mendengar kata anak-anak, darahku seketika mendidih. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatapnya dengan tajam. Jangan pernah berani membawa-bawa anak-anak dalam keputusasaan,mu, Mas, desisku. Tajam. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup menggetarkan ruangan. Kamu bilang kamu ingin jadi ayah yang baik. Di mana kamu saat Rafa sakit demam, berdarah dan harus dirawat di ICU setahun yang lalu? Di mana kamu saat Sarah menangis mencari ayahnya saat acara pentas seni di sekolahnya? 3 tahun, Mas. 3 tahun kamu tidak pernah menelepon, tidak pernah mengirim uang sepeser pun. Bahkan tidak mencari tahu apakah kami masih hidup atau sudah mati kelaparan di jalanan. Mas Rama menunduk makin dalam, tangisnya tertahan. Dan sekarang, lanjutku, setelah kamu melihatku di hotel, setelah kamu tahu aku kaya raya dan punya perusahaan, tiba-tiba kamu merindukan anak-anakmu. Tiba-tiba kamu sadar aku adalah cinta sejatimu. Aku menggelengkan kepala pelan, tersenyum dengan rasa kasihan yang sangat dalam. Kamu tidak sedang menangisi kehilangan keluargamu, Mas. Kamu hanya menangisi kemiskinanmu. Kamu tidak ingin kembali padaku karena kamu mencintaiku. Kamu ingin kembali karena kamu butuh tumpangan agar tidak tidur di jalanan. Kata-kataku menghantamnya dengan telak. Mas Rama terdiam 1000 bahasa. Ia tahu, setiap kalimat yang kuucapkan adalah kebenaran yang tak bisa disangkalnya. Aku berbalik, berjalan menuju mejaku, lalu mengambil buku cek. Aku menuliskan sederet angka di sana, merobeknya, dan meletakkannya di atas meja di hadapannya. Mata Mas Rama membelalak melihat nominal yang tertulis di kertas itu. Itu adalah jumlah uang yang cukup untuk melunasi sisa utang-utang kecilnya dan menyewa tempat tinggal yang layak selama beberapa bulan. Ini, suaranya tercekat. Kamu masih peduli padaku, Nis. Matanya kembali berbinar oleh secercah harapan bodoh. Jangan salah paham, potongku cepat, mengubur harapannya hidup-hidup. Itu bukan uang cinta, bukan pula uang iba. Itu adalah uang zakat dan sedekah dari perusahaanku. Di mataku, kamu tidak lebih dari seorang fakir miskin yang kebetulan datang meminta sumbangan ke kantorku. Kulihat wajahnya memerah padam. Harga dirinya sebagai seorang pria hancur berkeping-keping. Jika 3 tahun lalu ia membunuh hatiku dengan membelikan berlian untuk gundiknya, hari ini aku membunuh harga dirinya dengan selembar kertas sedekah. Ambil uang itu, Mas, dan perbaikilah hidupmu. Carilah pekerjaan yang benar. Tapi ingat satu hal, aku menatapnya dengan tatapan final, tatapan penutup dari sebuah buku yang tak akan pernah kubaca lagi. Uang itu adalah harga untuk masa lalu kita. Mulai detik ini, setelah kakimu melangkah keluar dari ruangan ini, jangan pernah lagi mencariku. Jangan pernah berani mendekati Rafa dan Zara. Hak asuh mereka sepenuhnya ada padaku secara hukum, dan kamu telah kehilangan hak untuk dipanggil ayah oleh mereka. Aku menunjuk ke arah pintu.
Silakan keluar, Bapak Rama. Asisten saya akan mengantar Anda. Tangan Mas Rama bergetar saat meraih lembaran cek itu. Ia mengepalkannya dengan erat, menahan rasa malu yang mengoyak jiwanya. Perlahan, ia berdiri. Tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Ia membalikkan badan, menyeret langkahnya yang gontai keluar dari ruanganku. Punggungnya terlihat rapuh, kecil, dan sangat menyedihkan. Pintu tertutup rapat. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, mendengarkan keheningan. Tidak ada air mata yang menetes dari pelupuk mataku. Tidak ada rasa sesak di dadaku. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah batu raksasa yang selama bertahun-tahun mengikat kakiku akhirnya hancur menjadi debu. Sore itu, aku pulang lebih awal. Saat mobilku memasuki garasi rumah kami yang baru, sebuah rumah asri dengan halaman luas yang kubeli dari keringatku sendiri, Rafa dan Zara langsung berlari menyambutku dari pintu depan. "Ibu pulang," teriak Zara, memeluk kakiku dengan tawa riang. Rafa mengambil tas kerjaku dengan lagak sok dewasa. Aku berjongkok, memeluk kedua malaikatku erat-erat. Aroma bedak bayi dan keringat khas anak-anak memenuhi penciumanku. Inilah berlianku yang sesungguhnya. Inilah hartaku yang paling berharga. Aku berdiri, menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Angin berhembus, lembut, menerpa wajahku. Ada pepatah yang mengatakan bahwa penderitaan adalah cara Tuhan memahat kita menjadi mahakarya. Dulu, aku hanyalah sebongkah batu arang yang tertutup debu, diinjak dan dibuang oleh pria yang mengira dirinya pantas mendapatkan yang lebih baik. Namun, tekanan yang ia berikan, pengkhianatan yang ia goreskan, dan air mata yang kuteteskan, tanpa ia sadari telah mengubah batu arang itu menjadi berlian yang tak terhancurkan. Aku tidak lagi membencinya. Sama seperti kita tidak perlu membenci badai yang telah berlalu. Badai itu memang merusak, tapi badai itu pula lah yang membersihkan udara dan memaksaku membangun fondasi rumah yang jauh lebih kuat. Aku tersenyum, menggandeng kedua anakku masuk ke dalam rumah yang hangat. Pintu tertutup, meninggalkan masa lalu di luar sana, membiarkannya terkubur bersama penyesalan yang tak akan pernah menemukan jalannya kembali. Langkahku tidak lagi goyah setelah malam di lorong hotel itu. Saat aku memasuki ballroom yang megah, tepuk tangan riuh menyambutku. Namaku dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini. Saat aku berdiri di podium, memegang piala kristal yang bersinar di bawah lampu sorot, pikiranku sangat jernih. Aku tidak mendedikasikan piala ini untuk rasa sakitku, bukan pula sebagai ajang balas dendam untuk masa laluku. Dalam pidatoku, aku hanya berterima kasih kepada dua malaikat kecilku, Rafa dan Zara, yang telah menjadi jangkar saat aku hampir tenggelam dalam lautan keputusasaan. Malam itu berakhir dengan sempurna. Namun, aku tahu, pertemuanku dengan Mas Rama di lorong hotel bukanlah akhir dari segalanya. Orang yang sedang tenggelam akan selalu berusaha meraih apa saja yang bisa mengapungkannya, meskipun itu adalah perahu yang dulu ia hancurkan sendiri. Benar saja, 3 hari kemudian, masa lalu itu datang mengetuk pintuku. Aku sedang berada di ruang kerjaku di kantor pusat toko kueku yang kini sudah memiliki 3 cabang di ibu kota. Asistenku mengetuk pintu dengan wajah ragu. "Bu Nisa, maaf mengganggu. Ada seorang pria di lobi bawah. Penampilannya, maaf, agak berantakan. Katanya dia mantan suami ibu. Security mau mengusirnya, tapi dia memohon-mohon sambil menangis." Aku menghentikan ketikanku di laptop. Kutarik napas panjang. "Suruh dia masuk ke ruang tunggu privasi. Saya akan turun 5 menit lagi." Ketika aku membuka pintu ruang tunggu, bau apa keringat bercampur debu jalanan langsung menyapaku. Mas Rama duduk melengkung di sofa kulit, menatap ujung sepatunya yang sudah mengelupas. Pakaiannya lusuh,
kemeja flanel pudar dan celana bahan yang kebesaran. Mendengar derap langkahku, ia mendongak. Matanya merah dan sembab, kantung. Matanya menghitam seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dulu, pria ini sangat terobsesi pada penampilannya. Sepatunya harus selalu disemir mengkilap, dan parfumnya harus tercium dari jarak 5 meter. Kini, keangkuhan itu telah menguap tak bersisa. Nisa, suaranya serak. Ia langsung bangkit dan, di luar dugaanku, menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut tepat di depan ujung sepatu kerjaku. Mas, bangun. Jangan membuat drama di kantorku, ucapku dingin. Aku melangkah mundur, menghindari sentuhannya. Nis, tolong aku. Aku mohon, ampuni aku, isaknya memecah keheningan ruangan. Bahunya bergetar hebat. Pria yang dulu dengan angkuh menyuruhku menelan ego dan pergi dari rumahnya tanpa sepeser uang pun, kini menangis meraung seperti anak kecil yang kehilangan arah. Berdirilah, atau aku akan panggil security sekarang juga. Nada suaraku tak menoleransi bantahan. Dengan gemetar, ia perlahan bangkit dan duduk kembali di sofa, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Untuk apa kamu datang kemari? Tanyaku sambil melipat tangan di dada. Aku tidak repot-repot menawarinya minum. Aku melihatmu di hotel waktu itu. Aku mencari tahu tentangmu. Kamu sudah sangat sukses sekarang, Nis. Kue-kue buatanmu ada di mana-mana. Aku bangga padamu. Aku tertawa sinis. Simpan pujian palsumu, Mas. 3 tahun lalu kamu bilang aku hanya ibu rumah tangga yang jualan kue recehan yang akan mati kelaparan jika keluar dari rumahmu. Jadi, katakan apa maumu. Waktuku sangat berharga. Mas Rama meremas jari-jarinya yang gemetar. Nis, hidupku hancur, lebur. Perempuan itu, Siska, dia berkomplot dengan manajer keuanganku. Mereka menguras kas perusahaan dan memalsukan tanda tanganku untuk pinjaman miliaran rupiah. Saat semuanya terbongkar, dia kabur. Rumah kita disita bank, mobil ditarik, semua asetku habis untuk membayar utang, bahkan aku masih dikejar debt collector. Ia menatapku dengan mata memelas. Aku sekarang cuma pelayan kebersihan di hotel, Nis. Tinggal di kos-kosan sempit seukuran kamar mandi rumah kita dulu. Tiap malam aku kedinginan. Tiap hari aku makan mie instan bekas sisa tamu hotel. Hukumanku sudah terlalu berat, Nis. Tuhan sudah menghukumku habis-habisan. Lalu, balasku datar. Apa hubungannya denganku? Itu adalah panen dari benih yang kamu tanam sendiri. Nis, aku tahu aku bodoh. Aku buta. Mas Rama memukul dadanya sendiri. Aku membuang berlian demi mengumpulkan serpihan kaca yang akhirnya melukaiku. Aku sadar cuma kamu wanita yang tulus mencintaiku. Tolong, Nis, beri aku kesempatan kedua. Izinkan aku kembali padamu dan anak-anak. Aku janji akan menebus semuanya. Aku janji akan jadi suami dan ayah yang baik. Mendengar kata anak-anak, darahku seketika mendidih. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatapnya dengan tajam. Jangan pernah berani membawa-bawa anak-anak dalam keputusasaan,mu, Mas, desisku. Tajam. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup menggetarkan ruangan. Kamu bilang kamu ingin jadi ayah yang baik. Di mana kamu saat Rafa sakit demam, berdarah dan harus dirawat di ICU setahun yang lalu? Di mana kamu saat Sarah menangis mencari ayahnya saat acara pentas seni di sekolahnya? 3 tahun, Mas. 3 tahun kamu tidak pernah menelepon, tidak pernah mengirim uang sepeser pun. Bahkan tidak mencari tahu apakah kami masih hidup atau sudah mati kelaparan di jalanan. Mas Rama menunduk makin dalam, tangisnya tertahan. Dan sekarang, lanjutku, setelah kamu melihatku di hotel, setelah kamu tahu aku kaya raya dan punya perusahaan, tiba-tiba kamu merindukan anak-anakmu. Tiba-tiba kamu sadar aku adalah cinta sejatimu. Aku menggelengkan kepala pelan, tersenyum dengan rasa kasihan yang sangat dalam.
Kamu tidak sedang menangisi kehilangan keluargamu, Mas. Kamu hanya menangisi kemiskinanmu. Kamu tidak ingin kembali padaku karena kamu mencintaiku. Kamu ingin kembali karena kamu butuh tumpangan agar tidak tidur di jalanan. Kata-kataku menghantamnya dengan telak. Mas Rama terdiam 1000 bahasa. Ia tahu, setiap kalimat yang kuucapkan adalah kebenaran yang tak bisa disangkalnya. Aku berbalik, berjalan menuju mejaku, lalu mengambil buku cek. Aku menuliskan sederet angka di sana, merobeknya, dan meletakkannya di atas meja di hadapannya. Mata Mas Rama membelalak melihat nominal yang tertulis di kertas itu. Itu adalah jumlah uang yang cukup untuk melunasi sisa utang-utang kecilnya dan menyewa tempat tinggal yang layak selama beberapa bulan. Ini, suaranya tercekat. Kamu masih peduli padaku, Nis. Matanya kembali berbinar oleh secercah harapan bodoh. Jangan salah paham, potongku cepat, mengubur harapannya hidup-hidup. Itu bukan uang cinta, bukan pula uang iba. Itu adalah uang zakat dan sedekah dari perusahaanku. Di mataku, kamu tidak lebih dari seorang fakir miskin yang kebetulan datang meminta sumbangan ke kantorku. Kulihat wajahnya memerah padam. Harga dirinya sebagai seorang pria hancur berkeping-keping. Jika 3 tahun lalu ia membunuh hatiku dengan membelikan berlian untuk gundiknya, hari ini aku membunuh harga dirinya dengan selembar kertas sedekah. Ambil uang itu, Mas, dan perbaikilah hidupmu. Carilah pekerjaan yang benar. Tapi ingat satu hal, aku menatapnya dengan tatapan final, tatapan penutup dari sebuah buku yang tak akan pernah kubaca lagi. Uang itu adalah harga untuk masa lalu kita. Mulai detik ini, setelah kakimu melangkah keluar dari ruangan ini, jangan pernah lagi mencariku. Jangan pernah berani mendekati Rafa dan Zara. Hak asuh mereka sepenuhnya ada padaku secara hukum, dan kamu telah kehilangan hak untuk dipanggil ayah oleh mereka. Aku menunjuk ke arah pintu. Silakan keluar, Bapak Rama. Asisten saya akan mengantar Anda. Tangan Mas Rama bergetar saat meraih lembaran cek itu. Ia mengepalkannya dengan erat, menahan rasa malu yang mengoyak jiwanya. Perlahan, ia berdiri. Tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Ia membalikkan badan, menyeret langkahnya yang gontai keluar dari ruanganku. Punggungnya terlihat rapuh, kecil, dan sangat menyedihkan. Pintu tertutup rapat. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, mendengarkan keheningan. Tidak ada air mata yang menetes dari pelupuk mataku. Tidak ada rasa sesak di dadaku. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah batu raksasa yang selama bertahun-tahun mengikat kakiku akhirnya hancur menjadi debu. Sore itu, aku pulang lebih awal. Saat mobilku memasuki garasi rumah kami yang baru, sebuah rumah asri dengan halaman luas yang kubeli dari keringatku sendiri, Rafa dan Zara langsung berlari menyambutku dari pintu depan. Ibu pulang, teriak Zara, memeluk kakiku dengan tawa riang. Rafa mengambil tas kerjaku dengan lagak sok dewasa. Aku berjongkok, memeluk kedua malaikatku erat-erat. Aroma bedak bayi dan keringat khas anak-anak memenuhi penciumanku. Inilah berlianku yang sesungguhnya. Inilah hartaku yang paling berharga. Aku berdiri, menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Angin berhembus, lembut, menerpa wajahku. Ada pepatah yang mengatakan bahwa penderitaan adalah cara Tuhan memahat kita menjadi mahakarya. Dulu, aku hanyalah sebongkah batu arang yang tertutup debu, diinjak dan dibuang oleh pria yang mengira dirinya pantas mendapatkan yang lebih baik. Namun, tekanan yang ia berikan, pengkhianatan yang ia goreskan, dan air mata yang kuteteskan, tanpa ia sadari telah mengubah batu arang itu menjadi berlian yang tak terhancurkan. Aku tidak lagi membencinya. Sama seperti kita tidak perlu membenci badai yang telah berlalu. Badai itu memang merusak, tapi badai itu pula lah yang membersihkan udara dan memaksaku membangun fondasi rumah yang jauh lebih kuat. Aku tersenyum,
menggandeng kedua anakku masuk ke dalam rumah yang hangat. Pintu tertutup, meninggalkan masa lalu di luar sana, membiarkannya terkubur bersama penyesalan yang tak akan pernah menemukan jalannya kembali.